Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini saya ingin mengangkat kisah Nabi Ismail alaihissalam, karena berhubungan dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kisah yang insya Allah semua kita sudah pernah mendengarnya. Namun kita ceritakan dahulu kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan anak, karena beliau lama sekali tidak diberikan oleh Allah anak. Dan itu menjadi sebuah pelajaran tentunya bagi mereka yang lama tidak diberikan oleh Allah anak, agar mereka sabar. Walaupun tentunya sabar bukan berarti diam, sambil kita berusaha. Maka Sarah setelah lama tidak mendapatkan anak, mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang bernama Ismail. Maka Sarah, seorang wanita biasa, pastilah yang namanya wanita ketika melihat maduknya diberikan oleh Allah momongan, sementara ia lama tidak diberikan momongan, maka kecemburuan pun muncul. Maka kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar ke sebuah tempat yang di situ tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Tempat itu bernama Makkah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail yang masih disusui pada waktu itu. Disimpannya Hajar di Makkah. Lalu Ibrahim pun pergilah. Lalu kemudian Hajar mengikuti Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Hai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tinggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada orang, tidak ada sesuatu sama sekali, hai Ibrahim? Sementara Nabi Ibrahim diam saja. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Nabi Ibrahim pun diam saja. Lalu Hajar bertanya, "Hai Ibrahim, apakah ini memang sudah perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Maka Hajar berkata, "Idzan lam yudhi'ana." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, ingin kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga di sini. Lihat, pertama Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar istrinya ke suatu tempat yang tidak ada siapapun juga. Saya yakin bapak seorang suami tidak akan pernah yang merasa rela meninggalkan istri di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kira-kira bapak rela nggak? Istrinya di tempat disimpan sama bapak di tempat yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada air, dalam jangka waktu yang lama. Pasti berat sekali, tidak rela. Saya yakin Nabi Ibrahim pun tidak akan rela itu, Pak.
Tapi masalahnya ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Kemudian dibawanya istrinya tersebut. Maka Hajar merasa heran juga. Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada sesuatu. Apakah memang itu perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa kata Hajar? Jawaban yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Jika memang itu sudah perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Subhanallah. Ini yang kita butuhkan ya Pak. Yakin kalau memang itu sudah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kadang kan kita diuji Pak. Ini kan namanya ujian. Ujian bukan Pak? Ujian. Karena setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ini semua ujian. Siapapun Anda yang mengatakan, ya Allah, saya beriman, Allah akan mengatakan, aku akan uji kamu. Allah ingin mengetahui kejujuran iman kita. Para nabi, ujiannya lebih berat dari kita. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Masya Allah. Lihat Nabi Ibrahim diuji. Tapi subhanallah Pak, Hajar karena keyakinannya sudah sangat kuat. Masya Allah, Hajar. Siapa yang mendidik Hajar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia menjadi wanita yang begitu tegar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan suaminya yang luar biasa. Ini memberikan faedah yang kedua Pak. Seharusnya seorang suami mendidik istri. Didik dia. Kadang kan banyak di antara kita ya, suami-suami itu taunya cuma nyari duit doang. Nyari duit sampai rumah dah selesai istirahat. Ya, kalau lagi pengen ya pengen. Besok pergi lagi entah kemana, istrinya boro-boro dipikirin. Tidak ada pikiran bagaimana mendidik istri menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang sholihat. Padahal itu istri tanggung jawab siapa? Suami itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini dia Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika ia berkata, hai Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Kata Hajar, apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Terkadang kita diuji juga seperti itu. Ada teman kita kerja di lembaga ribawi, Pak. Ketika tahu, riba, gimana ya? Kalau dia yakinnya kepada Allah kuat, bismillah, saya tinggalkan aja lah. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya.
Bismillah, tinggalkan. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Allah pasti berikan ganti yang lebih baik dari itu. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah kurang, waduh, gimana nanti? Kalau saya keluar, saya kerja di mana? Kalau saya keluar, nanti saya makan bini sama anak pakai apa? Nah, kalau saya keluar, ketakutan, Pak. Seakan-akan kalau dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, Allah cuekin dia, Allah tidak akan bantu dia, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia. Kurang keyakinan dia kepada Allah. Kita ingin seperti siapa? Hajar. Ketika ia tahu bahwa ini sudah perintah Allah, Hajar berkata, kalau memang itu perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu. Subhanallah. Inilah Pak, jiwa yang diharapkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar perintah, sami'na wa ata'na. Ketika mendengar larangan, sami'na wa ata'na. Segera tinggalkan. Yakin bahwasanya kalau kita lakukan itu pasti Allah akan bela kita, Allah tolong kita, biidznillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Pak? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, nak, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya, kalau kita menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, Allah pasti jaga kita. Yakin itu. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji, Pak. Tapi khawatir iman kita yang kurang. Gak ada kamusnya, Pak. Gak ada ayatnya bahwa Allah pernah tidak menepati janji. Ada gak? Ada? Tidak ada. Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Janji Allah semuanya Allah berikan. Tapi kan yang namanya janji ada syaratnya. Iya tidak? Kita ingin ditolong oleh Allah, ada syaratnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi kalau kita ingin dibela oleh Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. Maksudnya tolong Allah apa? Kata Ibnu Rajab, artinya bela agama Allah, jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, hormati batasan-batasan Allah. Kalau kamu menjaga itu semua, Allah akan jaga kamu. Dijaga dunia kita, dijaga akhirat kita, dijaga agama kita, dijaga istri kita, anak kita, keturunan kita, harta kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan butuh keyakinan. Kalau kita kurang yakin, susah. Makanya apa? Keyakinan ini mahal. Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah setiap kali di akhir majelis, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut. Dengan rasa takut itu yang mencegah aku untuk memaksiatimu, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menaatimu. Dengan ketaatan itu aku bisa masuk ke surgamu. Dan berikan aku keyakinan, ya Allah. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Ya, kita butuh keyakinan. Kalau kita yakinnya kepada Allah kuat banget, Masya Allah, luar biasa. Lihat, Bapak, siapa yang punya ayam di rumah? Perhatikan sama Bapak. Ayam Bapak itu kalau pagi-pagi keluar tenggoloknya penuh apa kosong, Pak?
kosong. Sore pulang, temboloknya lihat ya Pak, udah penuh Pak. Saya dulu waktu kecil soalnya paling suka pelihara ayam gitu, Pak. Ayam pergi, padahal dia nggak pernah belajar ilmu ekonomi, nggak punya ijazah, nggak punya akal yang manusia diberikan kelebihan padanya. Ayam cuma modalnya apa? Tawakal, yakin kepada Tuhannya, sambil usaha. Dia punya cakar, punya paruh, udah. Tapi usahanya, makanya nggak ada ayam malas-malasan. Ada nggak ayam yang malas-malasan gitu? Nggak ada. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Falau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu biqanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi ia terbang dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan sudah penuh. Makanya lihat, cuma masalahnya butuh keyakinan. Kalau yakin kita kurang, tawakal kita kepada Allah juga kurang. Kalau yakin kita kurang, biasanya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan pun kurang. Kita butuh keyakinan seperti yakinnya Hajar, yakin betul kalau memang Allah yang memerintahkan ini, hai Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka pergilah Ibrahim. Lalu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah, yang waktu itu memang belum ada Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan anak keturunanku di sebuah tempat yang enggak ada sama sekali tanaman. Ya. Nabi Ibrahim menyerahkan keluarganya kepada siapa? Allah. Karena Allah sebaik-baiknya penjaga, Pak. Allah sebaik-baiknya penjaga. Tidak ada yang lebih hebat dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dijaga sama polisi, tapi polisi tidak bisa menjaga Bapak. Kalau memang Allah menghendaki, kalau ternyata mudarat menimpa Bapak, ya tidak, Pak. Tapi kalau Allah jaga kita, siapapun tidak akan bisa tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Nabi Ibrahim luar biasa keimanannya, keyakinannya luar biasa sekali, masya Allah. Pergilah Nabi Ibrahim. Lalu Hajar pun kemudian, ya tentu lama-kelamaan makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim habis, Pak. Habis. Kehausanlah Hajar. Ismail pun juga kehausan. Maka kemudian Hajar pun berusaha mencari air. Pergi ia ke Bukit Sofa. Pergi lagi ke Bukit Marwah. Pergi lagi ke Sofa sampai 7 kali. Akhirnya menjadi ibadah apa? Sa'i. Itu Bapak. Kalau Bapak umroh atau haji, ya, disyariatkan untuk apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, itu asalnya di situ. Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan air dari bawah kaki ya Ismail. Terlihat air berkumpul. Maka kemudian Hajar berkata, Zam-zam, Zam-zam. Ya. Kemudian dikumpulkan oleh Hajar, dibatasi oleh tanah. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Hajar. Andaikan ia biarkan itu air, ia akan menjadi apa? Mata air. Ya. Maka kemudian Hajar pun minumlah dari air Zam-zam tersebut, memelihara Ismail.
sampai Ismail pun besarlah. Tumbuh ia menjadi besar. Sementara Nabi Ibrahim sekali-kali menengok istrinya dan anaknya tersebut. Sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ia menyembelih siapa? Ismail. Sementara mimpi para nabi wahyu bukan Pak? Wahyu. 3 kali Nabi Ibrahim mimpi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, aku bermimpi melihat diriku menyembelih kamu. Tandur mada taro. Bagaimana pendapatmu, hai anakku?" Masya Allah. Bayangkan Pak, udah lama Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak. Sudah lama Nabi Ibrahim menginginkan anak. Setelah besar Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Siapa yang kuat coba Pak? Tapi Nabi Ibrahim, karena ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Dan subhanallah Nabi Ibrahim gak pernah protes sama Allah. Ya Allah, apa salah saya kalau saya disuruh menyembelih anak saya? Beda dengan kita. Kita banyaknya protes dulu. Diperintahkan ini, kenapa sih harus begitu? Dilarang ini, kok sedikit nggak boleh? Kenapa coba Pak? Kalau ada orang ngomong begitu, karena imannya kurang. Iya tidak? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, "Bagaimana hai anak?" Tapi subhanallah Pak, subhanallah, jawaban Ismail memang berasal dari ayah dan ibu yang betul-betul tunduk dan patuh. Hasilnya anaknya juga patuh. Ini merupakan apa Pak? Keberkahan kesolehan orang tua. Bapak dan ibu yang soleh insya Allah menghasilkan anak-anak yang soleh insya Allah. Iya. Oleh karena itu kalau bapak-bapak ingin, ibu-ibu ingin anak kita jadi anak-anak yang soleh, berarti harus dimulai dari bapak sama emaknya. Kalau bapak sama ibunya nggak soleh, bagaimana anaknya akan soleh, saudara? Coba lihat tuh, Pak, pernah baca nggak surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Khidir? Waktu itu Nabi Musa sama Khidir menemukan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian dibetulin dan dikuatkan sama Khidir. Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu tidak minta upah aja?" Akhirnya Khidir berkata, "Hai Musa, ini saat kita berpisah. Dan aku akan memberitahukan kenapa aku melakukan perbuatan-perbuatan itu. Fa'amal jidar, adapun dinding yang meroboh itu, ya, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik 2 anak yatim di kota tersebut. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah bapaknya dulu orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin agar keduanya tumbuh menjadi dewasa karena kesolehan bapaknya tersebut. Lihat Pak, ya, Sa'id bin Musayyib setelah membaca surat tersebut di surat Al-Kahfi, dia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan kamu." Nah, Masya Allah. Artinya kesolehan bapak, ibadah orang tua itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada anak. Lihat Nabi Ibrahim yang sangat sami'na wa ata'na. Lihat Hajar yang sangat sami'na wa ata'na, menghasilkan anak Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak?" Apa kata Nabi Ismail? Jawaban yang luar biasa Pak.
Ya abatif al-ma tu'mar. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Subhanallah. Nabi Ismail tidak protes, hai ayahku, apa salah saya? Kenapa saya harus disembelih? Kalau kita kan pasti protes itu. Kok ini mau disembelih? Tapi Nabi Ismail tahu ini perintah Allah. Tidak ada protes, tidak ada. Segera dia berkata, hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Kesabaran yang luar biasa nih Pak. Untuk menaati Allah butuh sabar tidak Pak? Untuk menjauhi maksiat butuh sabar tidak Pak? Emang. Kalau kita nggak ada sabar, kita nggak bisa menaati Allah Pak. Kalau kita tidak ada sabar, kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Pak. Bener. Mau sholat aja ya Allah butuh sabar. Pas lagi sholat lagi enak-enak tidur, terdengar adzan, as-sholatu khairun minan naum. Orang yang sabar segera bangun. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya, sabar untuk menaati rohnya. Masya Allah. Untuk khusyuk dalam sholat butuh sabar nggak Pak? Iya Pak. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas sholat. Allah memerintahkan kita untuk sabar di atas sholat. Maka kita pun butuh kesabaran Pak untuk menaati Allah, untuk istiqomah di atas ketaatan, untuk istiqomah di atas agama Allah. Itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menaati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan, kata beliau. Sabar dalam keimanan itu sama halnya dengan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, maka iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Insyaallah. Ya, ketika kita meninggalkan maksiat Pak, butuh sabar nggak Pak? Iya. Melihat akhwat cantik banget, sabar. Tapi kan banyak yang nggak sabar ya. Mumpung pandangan pertama lah. Ya, akhirnya dilihatin terus. Ya Allah ya Allah. Ketika seorang istri juga harus sabar, ya, untuk menaati suami memang nggak butuh kesabaran. Kalau lagi cinta sih enak-enak aja, pas lagi sebel. Disitulah kesabaran diuji saudara. Ya. Lihat saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian, Nabi Ismail pun lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah pun menggantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan kambing. Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Bayangkan Pak, ketika mau menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memanggil Ibrahim, an qad saddaqta ru'ya. Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Maka kemudian Allah gantikan dengan sembelihan. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Disinilah Pak, terkadang pertolongan Allah itu datang di saat, di detik-detik apa? Ya, kesabaran. Setelah lama kita sabar dan terus kita sabar, maka kemudian setelah kesabaran itu akan datang apa? Pertolongan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ketahuilah
bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Iya, makanya lihat dalam Al-Quran, Pak. Allah menyebutkan tentang kesabaran para nabi, kemudian setelah itu Allah menyebutkan pertolongan kepada mereka. Contoh misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin menyembelih anak-anak Banu Israel, dia sudah memberikan keputusan supaya anak-anak Banu Israel dibunuhin, disembelih. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabarlah kalian, sabar menghadapi tirani Fir'aun ini, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa. Sabar. Bani Israel pun bersabar dengan sabar yang kuat sekali. Maka kemudian Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka telah sempurna kalimat Rabbmu atas Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi Fir'aun, dan kami hancurkan Fir'aun dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun. Lihat Pak, setelah Bani Israel menghadapi ujian yang sangat berat dari Fir'aun, dan ketika mereka sabar menghadapi Fir'aun yang zalimnya minta ampun, ternyata Allah pun menantangkan kemenangan. Allah tenggelamkan Fir'aun di mana? Di Laut Merah. Dan badannya Allah selamatkan untuk jadi pelajaran untuk manusia setelahnya. Masya Allah. Makanya sabar. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Ingat itu saudaraku sekalian. Dan memang untuk sabar itu berat, Pak. Sabar itu indah di lisan, indah di telinga, mudah diucapkan, tapi sabar itu tak semudah yang dibayangkan. Karena kenapa? Karena sabar itu panas, Pak. Sabar itu panas, butuh keimanan dan ketakwaan. Maka dari itulah mintalah terus kepada Allah. Kata Rasulullah, "Man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha terus untuk bersabar, Allah akan jadikan dia sabar, insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Kemudian digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan seekor kambing. Maka itu pun menjadi sebuah syariat, Pak. Syariat untuk umat Islam, di mana di setiap Idul Adha kita disyariatkan untuk apa? Berkurban. Iya. Si antum-antum nih, Pak, terutama yang punya kelebihan, jangan lupa untuk berkorban. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban udhiyah itu. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Iya. Berdasarkan hadis wa Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama, walaupun sebagian ulama menghasankannya. Dan saya lebih condong kepada pendhaifan hadis ini. Ya. Mereka juga berdalil dengan ayat fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berarti ini perintah, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Juga dikarenakan ini syiar Islam yang agung. Tidak mungkin syiar Islam hanya sebatas sunnah saja, kata mereka. Sementara jumhur ulama berdalil dengan perbuatan sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkurban,
supaya tidak dikira oleh orang bahwa itu apa? Wajib. Dan tidak ada perselisihan di kalangan sahabat dalam masalah ini. Yang jelas Pak, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Bagi bapak yang punya kemampuan, apa susahnya sih untuk berkorban Pak? Itu pahala besar insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keselamatan agung Pak, ya, untuk kita berkorban. Udhiyah ini. Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan. Karena sebetulnya Pak, Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan Pak, bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini Masjidil Haram. Kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah 40 tahun. Sebagian orang ada yang mengatakan Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Salah besar. Kenapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman ribuan tahun. Sementara Rasulullah mengatakan bahwasannya jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun saja. Sebagian ulama, kalau Bapak baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasanya Masjidil Haram itu pondasinya sudah diletakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim hanya meneruskan bangunan saja. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan lafaz wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Ya. Jadi Nabi Ibrahim meneruskan, bukan membangun dari dasar. Dasarnya sudah dibangun sebelumnya. Ya, demikian sebagian ulama mengatakan. Ikhwata Islam azani Allah ya. Maka jadilah ia Ka'bah. Dan Allah pun kemudian mensyariatkan ibadah yang agung di sana. Ibadah apa namanya? Haji dan umrah. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya hati manusia condong kepadanya. Ya, faj'al afidatan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepadanya ya Allah. Dan memang ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pak, siapa di antara antum yang pernah haji? Siapa di antara antum yang pernah umrah? Saya yakin antum rindu pengen pergi lagi ke sana. Ya enggak? Ada orang sampai setiap tahun umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Bahkan ada yang setiap bulan sekali Pak umroh. Ada itu, saking banyaknya duitnya. Umroh lagi, umroh lagi. Kamu kok nggak bosan-bosan? Saya rindu ke sana, masya Allah. Ya. Seluruh dunia pergi lagi ke sana, pergi lagi di sana. Padahal Bapak tahu nggak Pak? Kalau ke Mekah ada pemandangan indah nggak di sana? Kenapa Allah jadikan Masjidil Haram itu di Mekah yang nggak ada pemandangan indahnya, Pak? Yang cuma ada bebatuan saja, Pak. Panas. Kenapa nggak di Indonesia yang indah sekali? Kenapa nggak di Swiss yang masya Allah dengan gunung apa? Alpen ya? Hah? Kenapa nggak di Raja Ampat saja? Apa? Allah tidak jadikan Ka'bah itu di tempat yang sangat indah, tidak. Supaya tujuan manusia pergi ke sana benar-benar murni ingin ibadah, bukan mau pelesiran. Ya.
Karena di sana nggak ada tempat indah. Yang ada cuma apa? Bebatuan. Kalau musim panas, panas banget. Subhanallah. Dan ternyata itu Mekah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, Pak, kata para ulama, supaya hati manusia ketika pergi ke sana tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Ibadah. Karena Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat yang lainnya. Allah nggak mau. Iya. Karena kan terkadang ada orang yang ibadah dicampuri niat yang lain, Pak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair menyebutkan orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama haji, niat yang kedua bisnis. Maka dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut, kata beliau. Kalau niat karena Allahnya hajinya itu dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya itu yang dominan, dapat dosa. Kalau dua niat itu sama-sama kuat 50-50 gimana? Kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. No. Antum pergi ke sini ada dua niat. Niat mau ngaji, sekalian mau apa? Nah, hati-hati saudaraku sekalian, Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat-niat mengharapkan kehidupan dunia. Allah nggak mau. Maka Allah jadikan Mekah itu tempat ibadah yang sangat agung itu di suatu tempat yang luar biasa gersang. Hanya batu adanya, gunung batu, tidak ada pemandangan yang indahnya. Supaya manusia betul-betul 100% pergi ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi banget, Pak, kalau Bapak pergi haji ternyata niatnya hanya sebatas pengen dapat gelar haji. Ada itu, Pak, pulang haji dipanggil namanya nggak nengok, Pak. Pak Budi diem. Pak Haji, gimana dikeluarin? Oke, Masya Allah. Iya. Ya rugi lah saya pergi jauh-jauh nggak disebut haji, katanya begitu. Padahal kalau kita umrah nggak disebut Pak umrah, Pak ya. Ya, Pak sholat, Pak zakat dan yang lainnya. Memang Imam Syafi'i ada yang manggilnya Haji Syafi'i gitu? Nggak ada kayaknya. Imam Haji Syafi'i gitu. Nggak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, nggak pernah ada yang manggil Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman. Nggak perlu, Pak. Itu merusak niat kita itu, merusak keikhlasan kita. Udah biar cukup Allah yang tahu bahwa kita sudah haji. Orang mau manggil kita haji terserah. Panggilan seperti itu membuat kita jadi apa? Rusak itu keikhlasan kita, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Maka Nabi Ibrahim pun bersama putranya Ismail membangun apa? Ka'bah, yang kemudian menjadi tempat ibadah manusia sampai hari kiamat. Sampai detik ini, Masya Allah, itu yang namanya Ka'bah gak pernah sepi dari orang apa? Tawaf. Terus aja tawaf, siang malam, tidak pernah berhenti itu tawaf. Masya Allah, subhanallah, Bapak sekalian. Nabi Ibrahim pun juga berdoa kepada Allah supaya Mekah ini diberkahi. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki penduduknya dengan buah-buahan. Sekarang Bapak pergi ke Mekah, buah apa yang enggak ada di sana? Ada semua, durian pun ada, Pak. Rambutan ada, papadan enggak ada pohonnya. Itu semua berkah daripada doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itulah orang yang beriman pasti cinta Mekah dan Madinah. Terlebih Mekah, karena Mekah itu kata Rasulullah ahabbul biladi ilallah.
negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka karena Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah, kita harus cinta Mekah melebihi cinta kita kepada tanah air kita sendiri. Bukannya kita tidak cinta tanah air ya, bukan wah ini jangan-jangan anti NKRI ini. Itu masalahnya. Allah mencintai Mekah dan kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi iman, Pak. Orang yang beriman pasti cinta Mekah, Madinah. Orang yang mengatakan saya benci Mekah, saya yakin itu bukan orang beriman itu. Saya benci sama Madinah, saya yakin itu bukan orang beriman itu, Pak. Karena Allah dan Rasulnya mencintai Mekah dan Madinah, maka kita pun mencintai Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Suatu ketika Nabi Ismail pergi untuk berburu, ditinggalkan istrinya di rumah. Rupanya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail datang, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana suamimu? Pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya, aduh susah, ayah, ngeluh istrinya. Maka Nabi Ibrahim melihat ini istrinya kurang bagus, kurang bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk suamimu dan perintahkan untuk mengganti engsel pintu. Ketika Nabi Ismail pulang, istrinya mengabarkan tadi ada orang yang datang dan kirim salam buat kamu, katanya suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku yang datang dan yang dimaksud engsel itu kamu. Akhirnya diceraikan istrinya, menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kemudian setelah menikah dengan perempuan yang kedua, Nabi Ismail kembali pergi berburu. Nabi Ibrahim datang lagi, Pak. Ditanya, mana Ismail? Sedang berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami kebaikan. Nabi Ibrahim melihat, wah Masya Allah, istrinya bagus, qanaah. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam untuk dia dariku dan bilang pertahankan engsel pintu. Pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun pulang, istrinya pun mengabarkan dan berkata, ia mengucapkan salam untukmu dan menyuruh untuk mempertahankan engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku, dan yang dimaksud dengan engsel pintu ya kamu. Di sini Pak, kita ambil faedah apa Pak? Seorang ayah berusaha tetap memperhatikan anaknya walaupun sudah menikah. Walaupun sudah apa? Menikah. Jangan hanya karena kita menganggap dia sudah dewasa, gampang itu. Enggak, tetap seorang ayah memperhatikan bagaimana agama anaknya setelah menikah. Dilihat. Ya. Faedah yang kedua apa? Kalau ayah kita memerintahkan kita untuk menceraikan istri kita dan alasannya syar'i, taati. Taati. Pernah Pak Abdullah bin Umar, pernah dengar Kak Abdullah bin Umar? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Menikah dengan seorang wanita. Rupanya setelah menikah jadi nggak pernah, jarang datang sholat berjamaah. Lalai Abdullah bin Umar. Umar merasa heran, kok anak saya habis nikah jadi begini. Oh paham, rupanya nggak bagus. Akhirnya Umar berkata, ceraikan istrimu. Rupanya sebab utamanya gara-garanya apa?
istrinya, ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar tak terima. Pergilah ia kepada Rasulullah, cerita ia kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abak, taati bapakmu. Karena itu sudah perintah Rasul, ya udah, ceraikan istrinya. Itu menunjukkan, Pak, seorang ayah itu hendaknya memberikan kepada anaknya pasangan yang terbaik. Ayah yang sayang kepada anak, dia akan carikan yang terbaik buat anaknya, Pak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Itu namanya sayang. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika memberikan definisi makna sayang itu apa sih? Kata beliau, sayang bahasa Arabnya Pak, rahmat. Hakikatnya adalah usaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya, Pak. Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya Ismail. Ia tidak ingin agamanya rusak oleh istrinya. Maka Nabi Ibrahim melihat keadaannya. Ternyata istri pertamanya Nabi Ismail ini nggak bersyukur, nggak qanaah. Biasanya kalau istri nggak qanaah, Pak, banyak mintanya, banyak ngeluhnya. Akhirnya apa? Seringkali istri yang qanaah itu bikin suaminya gelap mata. Yang nggak qanaah itu, Pak. Makanya banyak yang korupsi gara-gara istrinya ternyata. Banyak menghalalkan yang haram gara-gara istrinya ternyata. Permintaannya macam-macam. Pak, beliin dong mobil. Pak, beliin dong. Masa tetangga kita bisa beli NMAX, kita nggak bisa. Beli dong Pak, kayak kamu nih. Ya, akhirnya apa? Gelap mata, Pak, gara-gara istrinya. Akhirnya pendek pikirannya, korupsi jadinya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan apa? Pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu 3. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, hati yang bersyukur. Yang kedua, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, istri yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maaf ibu-ibu, buat ibu-ibu ini sebuah pelajaran penting buat ibu. Supaya apa? Supaya jadi istri yang qanaah. Kalau suaminya lagi senang, alhamdulillah, ingatkan, Mas, kamu sedang diberikan nikmat yang banyak, hati-hati jangan tertipu, Mas. Kalau suaminya lagi seret, hibur, tenang Mas, sabar, saya insya Allah qanaah kok. Oh, kalau punya istri kayak gituan Pak, luar biasa banget Pak, Masya Allah. Ini enggak, pas lagi banyak duitnya, kemana kita Mas? Ke Hongkong kita. Jalan ke Hongkong, bukannya haji, bukan umroh, ya. Perginya ke negeri kayak gituan, menghambur-hamburkan duit. Shopping yuk Mas ke Singapura. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Itu bukan tanda istri yang solehat, saudaraku. Istri yang solehat itu yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bantu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah. Pelajaran yang diambil dari kisah tersebut yang tadi juga apa-apa? Bahwa kewajiban suami, tugas suami adalah mencari nafkah. Nabi Ismail di saat itu mata pencahariannya berburu. Karena Nabi Ismail ini jago memanah. Ya. Makanya anak-anak Nabi Ismail rata-rata jago-jago memanah. Ini menunjukkan suami itu punya tugas yang besar, cari nafkah. Jangan suruh istrinya cari duit.
Ada terkadang saya lihat suaminya enak-enak di rumah, istrinya pergi sana sini Pak, menjajakan dagangan dan yang lainnya, capek dia, sementara dia enak-enakan di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Ini cowok apa cewek ya? Enggak tahu saya. Jadi bapak rumah tangga. Ingat saudaraku, Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Tuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah, saudaraku. Rasulullah SAW mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad, Pak, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Wanita kalau keluar rumah, kata Rasulullah, yang akan menjadi pembimbing itu setan. Kata Rasulullah apa? Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri baitiha. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah di saat ia sedang berada di dalam rumahnya. Silahkan survei, silahkan bandingkan wanita yang lebih banyak tinggal di rumah dengan wanita yang lebih banyak di luar rumah. Mana yang lebih bertakwa? Silahkan bandingkan. Wanita yang lebih banyak di rumah lebih bertakwa kepada Allah, Pak. Lebih menjaga kehormatan dia, Pak, di dalam rumah dia. Makanya suami, kewajiban dia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suami lelaki itu memang untuk kerja, cari nafkah sana. Istrinya bilang, "Ma, udah kamu di rumah aja, ngapain kamu kerja? Urus anak." Itu tanggung jawab kamu sebagai seorang istri yang mencari nafkah saya, seorang suami. Ingat, Pak, wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung, Pak. Maka tempatkan dia sebagai tulang rusuk, jangan ditempatkan sebagai tulang punggung. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, Nabi Ismail alaihissalam, ia pergi berburu. Ini menentukan, Pak, tidak ada yang namanya istilah dalam Islam pengangguran. Nabi Ismail menganggur. Dia punya skill, kemampuan berburu. Itu menjadi nafkah dia. Ada pemuda, kerja apa? Nganggur nih, belum dapat kerjaan. Lah, kok bisa nganggur? Ya gimana ya, saya udah masukin lamaran, belum juga diterima-terima. Ya akhi, emangnya kerja cuma di perusahaan? Emangnya kerja cuma di pabrik? Enggak. Terkadang kita pikirannya bagaimana punya pekerjaan tetap. Salah. Yang benar itu bagaimana tetap bekerja. Iya tidak? Iya. Pekerjaan banyak kok, jadi tukang bakso, tukang rujak dan yang lainnya. Enggak usah kita memandang, aduh, enakan di perusahaan, dapat jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dapat pesangon. Nah, itulah, Pak. Ini pikiran orang yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maunya enak doang. Dah. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyul kasbi afdal?" Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling utama, yang paling thayyib, wahai Rasulullah? Ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amal rajul biyadih. Amalur rajul biyadih, usaha seseorang dengan tangannya. Ya bisa kan? Coba kamu bikin apa, kayak kerajinan kayak jual. Belajar jahit, bikin sebuah ini, jual. Bisa insyaallah. Yang jelas, Pak, dalam Islam tidak dikenal yang namanya apa? Pengangguran. Tidak boleh kita nganggur. Cari kerja sana. Bismillah, tawakal Allah.
Memang berat terkadang di awal-awal, tapi setelah itu Allah berikan kemudahan biidznillah insyaallah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah ya kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dengan saya menceritakan kepada antum ini tentang kisah yang agung ini Pak, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita Pak. Apa pelajarannya? Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang betul-betul patuh kepada Allah dan siap diatur oleh Allah dengan mengatakan sami'na. Yang kedua, kita menjadi orang yang yakin dengan janji Allah. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Selalu Allah tepati, yakinlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita, tolong kita, yakin. Yang ketiga, jadilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk istiqomah, sabar untuk menaati Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sabarlah Pak. Insya Allah lebih baik mana Pak? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Hah? Sabar di dunia ada manfaatnya tidak Pak? Ada manfaat. Sabar di neraka ada manfaatnya nggak Pak? Nggak ada manfaat. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian bersabar atau kalian tidak bersabar, sama saja buat kalian. Kalau di dunia sabar masih ada manfaatnya kan Pak? Alhamdulillah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah, sabar menaikkan derajat di sisi Allah, sabar mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Banyak sekali manfaat-manfaat sabar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak sabar di dunia, ya silahkan sabar di neraka. Ya. Kalau kita tidak mau sabar di neraka, ya udah kita sabar di dunia sekarang sebentar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya, dari pelajaran ini kita ambil faedah supaya kita punya jiwa apa? Sabar, Bapak sekalian. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, ya, yang bisa kita petik dari pelajaran kita kali ini, yaitu hendaknya kita betul-betul ikhlas di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia sama sekali dari ibadah kita. Kemudian faedah selanjutnya saudaraku sekalian, pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, seorang anak penting untuk ia berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima saudaraku yang bisa kita petik dari kisah kita kali ini, bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan apa? Anak, insya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, pentingnya mendapatkan istri yang solehat, karena itu perhiasan yang paling istimewa. Kata Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Istri yang salihah. Itu sebaik-baik perhiasan istri yang salihah. Ya. Semoga yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Dan sebelum saya menutup kajian, saya mau mengingatkan, sebentar lagi kita akan menghadapi 1 Dzulhijjah. Ada apa dengan 1 sampai 10 Dzulhijjah? Itu hari-hari yang paling istimewa di dunia. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamin 'ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Wal fajri wa layalin 'ashar." Demi waktu fajar dan demi 10 malam.
kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini Pak, 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak ulama merojikan itu lebih utama dari 10 akhir bulan Ramadan. Lebih utama. Berarti ini kesempatan besar ini Pak. Allah kasih sayang kepada kita, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah gunakan untuk beramal soleh. Apa amalan yang paling utama? Banyak berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Karena itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, agar kita memperbanyak berzikir fi ayyamin ma'lumat, dalam hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui 10 awal bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak beramal soleh. Ini kesempatan yang luar biasa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.